Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Ada 6 titik tempat yang teridentasi menawarkan penjualan dan persewaan buku. Aku mulai mendatangi tempat itu satu persatu. Di tempat pertama, Kansa tidak ada. Begitu pula di tempat selanjutnya. Sampai tempat terakhir pun, tidak bisa kutemukan Kansa di sana. Pikiranku mulai kalut. Sial. Kamu di mana, sayang? Apa kamu benar-benar berniat meninggalkanku tak lagi? Apa salahku? Kenapa kamu tidak bisa menerimaku? Aku menghantam-hantamkan kepalaku di kemudi. Otakku tidak bisa berpikir jernih. Bayangan Kansa meninggalkanku benar-benar membuatku ketakutan. Ting, ting, ting. Notif pesan masuk. Aku meraih ponsel untuk melihat siapa yang menghubungiku. Ternyata Vian. 16.31. Mas, aku baru saja periksa ponselku. Ternyata 1 jam yang lalu Mbak Kansa meneleponku. 16.32. Aku ketiduran, jadi nggak bisa jawab teleponnya. Aku hubungi lagi, ternyata nomornya sudah tidak aktif. Begitu membaca pesan dari Vian, aku langsung menelepon dan membombardirkan dengan pertanyaan. Tapi hasilnya nihil. Benar-benar tidak ada clue Kansa pergi kemana. Akhirnya, keputusan untuk mencari Kansa seorang diri. Aku mengingat-ingat kebiasaan Kansa ketika masih di kota J. Selain kuliah, Kansa juga mengajar di beberapa tempat. Aku mengunjungi tempat-tempat itu, namun hasilnya tetap nihil. Terjangan rasa takut kembali menghampiriku. Begitu aku menyadari tempat-tempat yang kemungkinan Kansa untuk pergi jauh dariku. Ya, aku belum ke terminal, stasiun maupun bandara. Kenapa tidak terpikirkan sebelumnya hal itu? Aku memacu kendaraan ke arah bandara, berharap bisa menemukan Kansa di sana. Namun nyatanya tidak ada. Karena di kotaku hanya tersedia bandara kecil, sehingga jadwal penerbangan tidak sepadat kota-kota besar. Di hari-hari biasa, hanya ada 2 kali penerbangan, dan bila melihat waktunya, sudah tidak mungkin akan ada penerbangan lagi dari hari itu. Kemungkinan Kansa pergi melalui bandara sangat tidak mungkin. Aku pergi ke tempat selanjutnya, yaitu stasiun. Aku menyusuri setiap sudut stasiun kecil itu. Namun tak juga kutemui Kansa di sana. Aku pergi ke bagian informasi.
untuk menanyakan keberadaannya. Namun pihak stasiun bersikeras tidak akan membocorkan informasi penumpangnya. Aku berusaha menahan amarahku, memilih cara aman dan damai untuk mengetahui. Aku mendesak mereka untuk mempertemukanku dengan kepala stasiun. Dengan beberapa kali desakan, aku berhasil bertemu dan mulai melakukan negosiasi. Setelah harganya cocok, kepala stasiun mau membuka data informasi penumpang. Hasilnya tetap nihil. Tidak ada nama Kansa Aulia yang terdaftar sebagai penumpang. Aku bahkan mencari-cari sosoknya di CCTV. Namun sosok Kansa tidak pernah menginjakan kaki di tempat itu. Rasa putus asa, takut, amarah, kecewa, sedih menjadi satu. Aku pergi ke tempat terakhir, yaitu terminal. Sesampainya di tempat itu, aku mulai mencari di setiap moda transportasi yang ada. Tubuhku mulai gemetar. Dari angkot, bus dalam kota, ingin kembali bercucuran. Bahkan bus lintas provinsi. Aku membeli rokok. Tidak ada Kansa di mana-mana. Sosoknya seperti benar-benar hilang di telan bumi. Ketika rokok tidak mampu menghilangkan rasa gugup dan gelisah, aku menanyakan pada setiap orang yang berada di sana, yang ada di display foto Kansa dan hendak dan mendesak mereka untuk mengingat wajahnya. Aku ingin berteriak, menangis dari ratusan orang yang kutemui, memohon Kansa tidak ada satupun yang mengingat sosok Kansa. Bagaikan orang bodoh dan gila, aku duduk di teras terminal sembari mengisap rokok dan meminum beberapa botol minuman keras. Aku melakukannya dengan jalur damai. Orang-orang yang berlalu lalang berusaha menghindariku. Tapi sepertinya mereka ketakutan Kansa lagi-lagi bila harus berurusan dengan pemabuk sepertiku. Dret, dret, dret. Ponselku bergetar. Aku berharap Kansa menghubungiku. Ternyata dugaanku salah. Bukan Kansa yang menghubungiku, melainkan Diana. Ya, Di. Al, kamu di mana? Katanya mau pergi ke nikahan Dino bareng. Ah, aku benar-benar lupa. Tujuanku ke kota J, salah satunya untuk menghadiri pernikahan Dino. Tapi karena ada insiden hilangnya Kansa, aku melupakan hal itu. Kamu duluan, Di. Aku masih ada urusan. Urusan apa, Al? Kansa hilang. Hah? Jangan bercanda dong, Al. Ini gak lucu. Aku gak bercanda, Di. Kansa benar-benar hilang. Aku di terminal sekarang. Aku sudah mencarinya kemana, kesana kemari. Namun Kansa gak ada. Al, tenangin diri kamu dulu. Tenang, Al. Jangan emosi dulu. Aku susul ke terminal ya. Gak perlu. Kamu langsung ke nikahan Dino. Maaf, aku gak bisa jemput kamu. Al, dengerin aku. Tenang dulu ya, oke? Diana berusaha menenangkanku. Namun hatiku tidak bisa tenang. Aku sudah hampir setengah gila. Melihat Kansa tak kunjung ada. Al, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Coba lakukan, Al. Mau tidak mau aku mengikuti saran Diana. Beberapa kali aku menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan secara perlahan. Setelah beberapa kali melakukannya, rupanya cara itu cukup efisien juga. Perlahan-lahan aku mulai sedikit tenang. Ceritakan semuanya padaku, Al. Jangan tinggalkan sedetail, sekecil apapun. Aku pun menceritakan semuanya. Seperti kata Diana, tidak meninggalkan sedetail sekecil apapun.
Al, aku pikir Kansa tidak pergi kemana-mana. Apa maksudmu, Di? Gini deh, Al. Tadi Kansa kan pergi ke rumah. Sementara di rumah gak ada orang. Seperti dirimu, Kansa juga pasti berusaha menghubungi keluarganya. Namun mengetahui keluarganya tidak ada yang menjawab panggilan, dia pasti mutusin untuk pergi dari rumah itu. Katamu Kansa juga menghubungi adiknya kan? Kalau menurutku, orang yang berniat pergi tidak akan melakukan hal itu. Aku yakin Kansa masih berada di kota ini. Mungkin dia sedang menginap di suatu tempat, entah di hotel atau di tempat kerabat atau temannya. Itu yang kita nggak tahu pasti. Saranku, kita pergi ke nikahan Dino sekarang. Aku yakin Kansa akan pergi ke tempat yang sama. Dia tidak mungkin sengaja mematikan ponselnya. Mungkin ponselnya sedang kehabisan baterai. Positive thinking dong, Al. Aku meresapi kata-kata Diana. Sedikit banyak kata-katanya ada benarnya juga. Kalau Kansa malam ini tidak hadir di pernikahan Dino, aku akan membantumu mencarinya. Kita bisa menggerakkan orang-orang kita untuk mencarinya. Bagaimana? Setelah berpikir beberapa saat, aku memutuskan untuk menyetujui ide Diana. Ya sudah, kita ketemu di pernikahan Dino. Aku berangkat sekarang. Ingat Al, tetap positive thinking. Selesai mengatakan hal itu, Diana menutup panggilan teleponnya. Dengan langkah gontai, aku pergi ke toilet umum dan membasuh wajahku yang sudah tidak beraturan bentuknya. Rambut berantakan, wajah kusam, mata merah. Tidak cocok untuk pergi ke pernikahan seorang teman. Aku merapikan penampilanku sebisanya. Namun hal itu tidak bisa menyembunyikan kadar alkohol dan bau asap rokok yang masih menguar dari tubuhku. Aku melangkah ke tempat parkir dan masuk ke dalam mobil. Kemudian aku mulai berganti pakaian formal. Seusai melakukannya, aku melajukan mobil dengan kecepatan tinggi menuju hotel tempat pernikahan Dino dilangsungkan. Aku berharap kata-kata Diana benar adanya. Kansa tidak meninggalkanku. Kansa hanya sedang berada di posisi tidak bisa menghubungiku. Kansa akan datang padaku malam ini. Aku tiba di hotel ketika waktu sudah menunjukkan pukul 18.50 WIB. Bagaikan orang bodoh, aku berdiri di depan hotel sembari memperhatikan kendaraan yang masuk silih berganti. Aku memperhatikan setiap tamu yang hadir, berharap Kansa menjadi salah satu dari orang-orang itu. Diana datang dan menghampiri. Dia memaksaku untuk menunggu Kansa di dalam aula. Tapi aku tidak ingin melakukannya. Aku bersikeras menunggu Kansa di depan hotel. Tahu sifatku yang keras kepala, Diana memutuskan untuk masuk ke dalam aula, meninggalkanku seorang diri. Aku bersembunyi di balik bayang-bayang gedung bangunan, berusaha untuk tidak terlihat menonjol dan menjadi pusat perhatian. Dari banyaknya tamu yang hadir, tidak kutemukan sosok yang kucari. Detik berubah menjadi menit. Setiap menit yang kuhabiskan untuk menunggu terasa sangat lambat. Rasa frustasi kembali menghampiri. Tanganku mulai gemetar
Dengan gugup aku mengambil rokok di saku dan kembali menghisapnya kuat-kuat. Setiap hisapan tidak membuat perasaanku menjadi lebih baik. Hanya dalam waktu beberapa menit, beberapa patung rokok telah habis kusesap. Ini bahkan belum setengah jam aku menunggunya. Namun waktu terasa berjalan sangat lambat. Seperti menunggu selama berabad-abad. Aku takut memikirkan kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi. Bagaimana bila apa yang dikatakan Diana itu tidak benar? Bagaimana bila Kansa tidak datang? Di mana aku mencarinya? Kegelisahan kembali menghampiri. Kebiasaan-kebiasaan aneh mulai muncul ketika rasa gelisah datang. Aku mulai menggertak-gertakkan gigi. Sementara kakiku tidak berhenti mengetuk-ngetuk lantai. Seolah-olah tidak sabar ingin pergi dari tempat itu dan mulai mencari Kansa kembali. Menunggu seperti ini membuatku tak berdaya. Aku lebih memilih melangkah, mencari Kansa kemana saja. Setidaknya tubuhku bergerak, bukan berdiam seperti ini. Tapi aku kembali mengingat saran Diana. Setidaknya aku harus menunggunya sampai acara ini selesai. Bila di pengunjung acara wanita itu tak kunjung datang, maka langkah selanjutnya yang akan kuambil adalah dengan menyusuri setiap penginapan yang berada di kota ini. Kalau perlu, aku akan pergi ke setiap kenalan, teman, kerabat yang terindikasi ada hubungan dengan Kansa. Kotaku sedang berputar, berusaha mencari celah dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Ketika sudut mataku menangkap sosok familiar itu. Wanita itu memakai gaun berwarna coklat susu. Turun dari mobil secara perlahan. Sementara tangan kirinya memegang perutnya yang membesar. Wanita itu tampak berbicara dengan sang supir sekilas. Semenit kemudian, mobil itu pun pergi, meninggalkannya seorang diri. Wanita itu berbalik, mulai melangkah masuk ke dalam hotel. Aku tidak bisa mencegah langkahku. Bahkan aku sangat takjub dengan gerakanku yang terasa ringan. Dalam sekejap mata, aku sudah berada di dekapnya. Tanganku serta-merta meraih pergelangan tangannya untuk memastikan bahwa apa yang kulihat ini benar-benar nyata. Kansaku sudah berada di depan mata. Grep. Ya, aku sedang tidak bermimpi. Aku tidak sedang berkhayal. Kansa benar-benar nyata. Aku bisa menyentuhnya. Kansa datang padaku. Dia tidak meninggalkanku. Aku ingin meraih dan menggendongnya. Tapi tindakan yang kulakukan justru kebalikannya. Aku malah membentaknya dengan sangat kasar. Kansa, dari mana saja kamu? Kansa tampak tertegun. Dia menatapku dengan tatapan aneh dan bingung. Tampak berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Aku tidak memberinya kesempatan. Yang kulakukan hanyalah membentak, berteriak, dan mengguncang-guncang tubuhnya. Sangat berkebalikan dengan apa yang kurasakan. Aku mengeluarkan semua emosi. Rasa takut, gelisah, khawatir, amarah, kecewa, sedih, rapuh menjadi satu. Aku lupa kalau Kansa tidak menyukai laki-laki rapuh. Namun malam itu tanpa sengaja aku menunjukkan sisi terlemahku.
Aku menghambur dan memeluknya dengan erat. Tubuhku gemetar berusaha menahan tangis yang acap kali akan keluar. Kehangatan tubuh Kansa membuatku semakin yakin bahwa wanita itu benar-benar ada. Aku mempererat pelukanku, takut wanita itu akan pergi dariku lagi. Jangan tinggalkan aku. Kata yang seharusnya aku simpan di dalam hati, tercetus begitu saja tanpa bisa ditahan lagi. Lama aku memeluk Kansa, meyakinkan diri sendiri bahwa dia ada. Dia nyata. Kansa menepuk-nepuk punggungku, seolah-olah berusaha menenangkan emosiku yang tidak terkontrol. Kansa membiarkanku memeluknya. Tangannya dengan lembut menepuk-nepuk punggungku. Tepukannya terasa menenangkan. Berangsur-angsur kadar emosiku mulai hilang. Perasaanku mulai sedikit tenang. Aku meregangkan pelukan, menatapnya lambat-lambat, sembari membadirkan dengan berbagai pertanyaan. Ternyata benar tebakan Diana. Kansa tidak berniat meninggalkanku. Dia hanya menginap di hotel karena keluarganya tidak bisa dihubungi. Pikiranku yang terlalu paranoid menggiringku ke arah sana. Aku mendengarkan penjelasan Kansa dengan sesama. Sebongga rasa bersalah menghantam di dada. Semua ini salahku. Seharusnya aku mengantar Kansa sampai masuk ke dalam rumah. Bukan hanya sebatas di depan rumah saja. Aku terlalu menyepelekan masalah kecil seperti ini. Pada akhirnya masalah kecil ini berimbas besar terhadapku. Aku kembali memeluknya, meminta maaf dari dalam hati untuk kesalahan yang tak kusadari. Namun pikiranku yang dipenuhi dengan ego justru berkata sebaliknya. Bukannya permintaan maaf yang terlontar, melainkan suatu ancaman agar dia tidak meninggalkanku. Suatu kebodohan yang seharusnya tidak kuucap. Kalian sedang apa? Suara Diana membuyarkan momen kami. Sebenarnya aku ingin mengacuhkannya, namun dorongan kuat tangan Kansa membuat tubuhku terhenyung-henyung ke belakang. Hampir kehilangan keseimbangan diri. Kansa melepas pelukanku. Mungkin dia malu pada Diana. Diana menarik tangan Kansa, membawanya masuk ke dalam aula. Sebelum memasuki aula, dia menoleh padaku. Tatapannya seolah-olah mengatakan, "Apa aku bilang? Kansa datang kan? Dasar pria bucin bodoh." Ya, setidaknya Diana benar kali ini. Untung saja aku mengikuti saran Diana. Andaikan aku tetap dengan pemikiran sendiri, mungkin butuh waktu agak sedikit lebih lama untuk bertemu dengan kesayanganku itu. Kami berjalan ke ruang aula bersama-sama. Kami baru mencapai pintu aula, tiba-tiba segerombolan pria menarik tanganku, membuatku terpisah dari Kansa maupun Diana. "Wah, Big Boss, gimana kabarnya? Lama gak ketemu?" "Iya, gimana kabar bos perusahaan Nano ini? Kamu keren loh, Lek. Banyak yang memilih untuk mendirikan perusahaan yang marketplace-nya jelas. Tapi kamu malah memilih mengembangkan teknologi nano. Padahal teknologi itu belum cukup berkembang di negara kita beberapa tahun terakhir. Benar-benar gak nyangka perusahaanmu malah berkembang pesat. Salut." "Wajar dong kalau usahanya sukses. Mau dia bikin usaha minyak jelantah juga bakal sukses."
Kamu lupa dia siapa? Dia si Yohan Alexander, anak jenius idola semua penghuni sekolah. Iya, bener juga ya. Hahaha. Satu lagi, dia juga bos mesum kita. Hahaha. Ada sekitar 7 orang mengerubungiku. Mereka tertawa terbahak-bahak mengenang masa lalu. Mereka adalah kelompok geng mesumku. Dulu kami sering berbagi flu film dan menontonnya bersama-sama. Aku ingin memisahkan diri dari mereka, namun mereka menghalangi. Tanpa sadar aku mulai terhanyut dengan obrolan mereka, hingga setengah jam berlalu tanpa terasa. Aku melupakan Kansa, namun hatiku menjadi lebih tenang mengingat Diana bersamanya. Setelah puas mengobrol, aku memisahkan diri dari mereka karena mulai menemui Dino. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.